Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zedra. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas meminta agar pasca pelaksanaan pemilu tidak dinodai dengan upaya disintegrasi bangsa. Hal ini terkait dugaan kasus penistaan agama menuai pro dan kontra. Terlepas dari hal itu, generasi muda memiliki peran penting untuk menjadi perekat persatuan dan Justin Aldo Susanto, saya dari ras Chinese. Halo, nama aku Aska dan aku dari suku Sunda. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibrahim Yogiaman. Untuk suku, aku dari suku Sunda, cuman memang nggak terlihat dari Sunda ya. Nama saya Yohanes, saya dari suku Batak. Saya Yohan dari suku Tionghoa. Nama saya Florence dari suku Batak. Mungkin nggak langsung ejekan ya, cuman kalau misalnya ke tempat-tempat umum gitu yang banyaknya mungkin orang Indonesia, emang ada fasa canggung gitu sering diliatin, nggak enak lah pokoknya sama fasanya. Sejauh ini belum ada sih, saya selama kuliah ataupun selama saya bersekolah, saya belum pernah dapatkan ada yang intoleransi kepada saya, tapi ke teman saya banyak. Kalau intoleransi kayaknya sebenarnya nggak ada sih. Kalau ejekan ada, pastinya ejekan ada, tapi ejekannya tahapnya masih bercanda atau bisa diterima lah. Kalau dari sayanya sih mungkin sekali-sekali, tapi itu berkesannya berkedok lelucon gitu. Ya sama, saya juga gitu. Kadang kan teman-teman bilang Cina apa atau apa gitu, ya, mungkin agak lelucon gitu, jadi biasa aja. Sejauh ini sih belum ada ya untuk saya sendiri ya, tapi teman saya ada. Dia berasal dari suku Cina. Ejek karena kayak Cina, kayak mata lu sipit. Cina pelit ya, cipe ya gitu-gitu. Kalau dari segi perbedaan, kita kan Indonesia saling berbeda-beda. Jadi kita harus saling bersatu dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Perbedaan itu udah pasti ada, tapi cobalah lebih menghargai orang lain. Apalagi sama orang yang kita nggak terlalu dekat gitu. Kalau kita dekat sih mungkin masih bisa diterima, tapi kalau ketika kita nggak dekat ya janganlah gitu. Yang pasti menghargai dan menghormati sih setiap perbedaan yang ada. Gak boleh mengecek-ngecekan dari suku mana, dari suku sini. Jadi semua tuh kumpul gitu di satu, gak membeda-bedakan suku lain gitu. Kalau tiba-tiba langsung hilang semua gitu, intoleransinya mungkin agak tidak realistis ya. Cuman mungkin harapannya itu selama waktu berjalan gitu ya, kita bisa lebih menghilangkan rasa-rasa prasangka buruk yang kita punya terhadap satu sama lain gitu. Kan kita semuanya bangsa Indonesia juga. Kalau misalnya sama sayanya gitu kayak jokes-jokes rasis gitu mungkin oke. Misalnya buat orang lain mungkin bisa mungkin yang gak terlalu bisa toleransi gitu dengan jokes-jokes rasis gitu, mungkin ya itu aja sih. Kalau dari sayanya sih lihat-lihat orangnya dulu kayak mana. Ya lebih baik dipikirkan dulu lah sebelum mau bercanda. Selamat siang semua. Kita, mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan, sedang berkunjung ke Masjid Lause. Kenapa kita milih ke masjid ini? Dikarenakan masjid ini memiliki daya tarik tersendiri di kota Bandung. Karena masjid ini memiliki arsitektur yang bernuansa Tionghoa. Nah, untuk mengetahui daya tarik lebih lanjutnya, mari kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita, yakni Pak Rahmat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Pak. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Masjid Lause ini dan dari pihak siapa yang memprakarsainya? Baik, terima kasih kepada teman-teman dari Unpar ya. Betul ya. Alhamdulillah Masjid Lause 2 Bandung itu menginduk yang di Jakarta tuh. Di Jakarta itu ada yang namanya Masjid Lause 1 yang diprakarsai oleh keluarga Om Ali, membuat sebuah yayasan namanya Yayasan Haji Karipui tahun 1991. Lause 2 Bandung itu menginduk yang di Jakarta, dinamakan Masjid Lause karena memang itu jalannya jalan Lause gitu. Makanya disebutlah Masjid Lause. Secara kekinian ternyata Lause itu artinya guru gitu. Jadi banyak teman-teman yang keturunan Tionghoa ya, baik yang muslim atau yang non muslim,
ketika mereka bertanya tentang keislaman, itu mereka bisa masuk ke Masjid Lause 1. Adapun kenapa ornamennya, arsitekturnya Tionghoa itu sebagai daya tarik tersendiri gitu. Jadi teman-teman kita, teman-teman Tionghoa atau yang keturunan, ketika dia mau masuk Islam, dia akan melihat masjid yang memang adat budayanya tidak lepas dari Tionghoa gitu. Nah itu hanya sebatas sebagai budaya dan sebagai daya tarik tersendiri seperti itulah. Apakah ada kontribusi masjid ini dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai latar belakang budaya? Nah, alhamdulillah ini ke masjid kita itu kalau ramainya itu di bulan Ramadan loh. Di bulan Ramadan kita hampir menyediakan 1000 takjil on the street, di mana kita bagikan di sepanjang jalan. Itu teman-teman kita yang dari Norwich pada kumpul semua loh. Packing kurma, kemudian ditambah dengan kue, kemudian ditambah dengan minuman. Itu hampir 1000 takjil loh kita bagikan sama-sama. Kita juga menyediakan 250 box untuk kita buka bersama gitu. Donasinya pun hampir 70% dari teman-teman kita yang memang non-muslim itu loh. Kemudian kita sholat, teman-teman non-muslim kita malah menjaga-jaga gitu. Kemudian buka, mereka pun ikut buka, nah seperti itu. Dari adanya perpaduan budaya dalam bangunan arsitektur masjid ini, tentunya menimbulkan beberapa tanggapan dari masyarakat, baik pandangan positif ataupun negatif. Dampak mana yang paling dominan menimbulkan disintegritas atau integrasi nih Pak? Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa masjid kita itu lebih dititik beratkan kepada bidang sosialnya, di mana bidang sosial itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan masjid kita itu lebih banyak positifnya daripada yang negatifnya gitu. Jadi untuk perbedaan antara adat, istiadat, budaya dan sebagainya itu bisa kita minimalisir gitu. Selama itu tidak berkaitan dengan akidah, ya kita mah asik-asik saja gitu. Contohnya kita ada pemasangan lampion tuh, nah tidak jadi masalah kan, dan masyarakat pun kita berikan semacam pemahaman bahwa yang namanya lampion, kemudian merah, kuning dan sebagainya itu hanya sebagai budaya, hanya sebagai daya tarik tersendiri, khususnya buat teman-teman kita yang dari keturunan Tionghoa itu. Oke, baik teman-teman, seneng banget udah ngobrol sama Bapak. Banyak informasi yang baru kita tahu ya Pak, karena jujur saya juga luar Bandung baru tahu ada di sini. Baru tahu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum. Pada akhirnya, perbedaan bukanlah suatu tembok pemisah, melainkan jembatan yang saling menghubungkan. Dari keberagaman itulah kita belajar menjadi satu kesatuan. Karena keselarasan lahir ketika kita memilih untuk bergerak, bukan menunggu.